infrastrukturnya udah jalan, manusia SDM-nya udah jalan, ekosistemnya jalan, jadi tinggal dibikin lompatan yang lebih jauh lagi sih. Kalau waktu debat Cawapres kemarin kan saya bicara banyak masalah hilirisasi digital, dan itu kan sebenarnya udah dilakukan di Bandung ya, meskipun banyak yang ngetawain belum paham, padahal itu sesuatu yang penting sekali. Dan tadi kan saya baru aja ke Cirebon, ngumpulin anak-anak muda juga, dan beberapa kota-kota kecil. Ekosistemnya nggak selengkap Bandung, Pak. Bandung kan udah lengkap banget. Mereka kalau di kota-kota lain kreatif nggak punya, dukungan dari pemerintah belum ada. Jadi Bandung ini luar biasa sekali, bisa jadi percontohan sih, Pak. Dan kita pengen nanti teman-teman yang ada di Bandung ini bisa jadi percontohan atau role model untuk anak-anak muda di daerah lain. Terima kasih. ABCD, Anak Bandung Cinta Digital. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau kita anak muda masa kini tak suka kerja kantoran, lalu kemudian suka apa begitu kan ya? Ketika Gibran ya ditanya masalah soal lapangan pekerjaan, jawabannya apa begitu kan ya? Ya setidaknya jadi pengusaha, jadi bos dan sebagainya. Emang semudah membolak-balik telapak tangan begitu kan? Artinya apa? Artinya selama ini apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran ya seolah-olah tidak ada solusi bagaimana apakah semua itu harus menjadi pengusaha rakyat Indonesia begitu kan? Jadi pastilah ya seorang buruh itu kan ada di situ, bahkan jutaan di situ begitu kan. Kenapa kok masih seolah-olah mereka Gibran begitu kan ya tidak punya jawaban dan solusi terkait dengan lapangan pekerjaan ini begitu kan. Masyarakat ya apakah tidak minat menjadi kerja kantoran dan sebagainya, itu sebagian mereka begitu kan. Orang yang punya modal, orang yang punya uang besar ya pasti mereka yang menganggap ya bisa berusaha atau berbisnis atau berapa begitu kan. Tapi nampaknya orang seperti saya rakyat jelata masih membutuhkan ya kita ya masih membutuhkan kita untuk bisa kerja di kantoran begitu kan. Ini gimana? Apakah lapangan pekerjaan sudah tidak ada lagi atau apa begitu kan? Ini yang mesti kita lihat dari seorang Gibran di situ begitu kan ya. Begitu gampangnya mereka sudah berdiskusi sana sini ya bersama Ridwan Kamil dan sebagainya. Tapi rupanya bagi kami adalah ya karena ini sesuatu yang kemudian menurut saya pribadi lah ya agak gimana dan agak kurang gimana terkait dengan jawaban-jawaban Gibran ini begitu kan. Tentu ini menjadi tolak ukur kita begitu kan. Yang ditanyakan ini masalah soal lapangan pekerjaan. Masa harus menjadi bos ya, harus menjadi harus menjadi bos dan sebagainya begitu kan. Artinya ini kan logikanya kan tidak menarik begitu kan. Sehingga masyarakat itu menginginkan kalau lapangan pekerjaannya dibuka, kerja kantoran sana sini itu kan mengatasi kemiskinan salah satunya begitu kan. Orang bisa bekerja, bisa diberikan upah ya, buruh selama ini kan sudah jutaan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya amati betul bahwa seorang Gibran itu tidak mengerti terkait dengan situasi dan kondisi itu begitu kan. Sehingga yang terjadi banyak muncul narasi-narasi dan memperlihatkan nuansa bagaimana seorang Gibran ya di situ begitu. Saya kira pengalaman-pengalaman seperti ini saya kira tidak perlu diucapkan dari seorang Gibran. Karena pada kenyataannya ya lapangan pekerjaan juga masyarakat sudah butuh, ya kerja di kantoran juga butuh. Karena semua masyarakat Indonesia itu kan tidak punya modal untuk bisa berbisnis begitu kan. Ini gimana, lucu kan begitu kan ya. Dari narasi-narasi itu sudah banyak diungkapkan begitu oleh Gibran begitu. Tapi nampaknya bagi kami adalah ya sah-sah aja sebenarnya mau berspekulasi apapun begitu kan. Tapi rakyat Indonesia kan bisa memahami dan bisa mengkoreksi begitu apa yang disampaikan oleh Gibran begitu kan. Lapangan pekerjaan itu justru dibuka di situ begitu kan ya, untuk bisa masyarakat itu bisa bekerja ya, orang yang tidak punya modal bisa bekerja dan sebagainya begitu kan. Jangan anggap semua masyarakat Indonesia itu punya modal lalu kemudian buka usaha kecil-kecilan, UMKM dan sebagainya begitu kan. Itu
Itu kan tidak begitu kan. Jadi pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian ya harus muncul dari pribadi seseorang begitu. Kalau ini difasilitasi oleh negara, ya silahkan aja begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kan membuka dorong lapangan pekerjaan itu sangat penting sekali dibandingkan hanya tidak usah kerja kantoran sana sini begitu kan. Tapi nampaknya masyarakat Indonesia hari ini sudah paham bagaimana ya karakter-karakter dari seorang Gibran ini begitu kan. Tentu ini menjadi catatan penting kepada kita begitu. Soalnya adalah persoalan politik seperti ini jangan dibawa ke ranah yang kemudian tidak mengerti di situ begitu kan, bisa kacau begitu. Jadi artinya apa? Artinya nuansa dari pemikiran Gibran itu di belakang mereka ada Ridwan Kamil yang sudah berpengalaman ya. Kalau Giring kan tidak pengalaman apa-apa ya, manggut-manggut aja di situ begitu. Jadi inilah persoalan penting bagi kita begitu kan. Saya yakin ya Ridwan Kamil ini nahan tawa begitu. Nahan tawa atau gimana begitu mendengarkan Gibran memberikan stimulasi begitu kan, memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk bisa tetap ya eksis dan bisa tetap bersama ya, dan bisa tetap memberikan solusi-solusi yang terbaik begitu kan. Saya kira inilah poin penting bagi kita bahwa masyarakat Indonesia itu jangan terjebak pola-pola yang kemudian dianggap gampang begitu kan. Dia belum tentu kerja kantoran itu belum tentu mereka yang dapat gaji sesuai dengan mereka begitu kan. Ini Gibran soroti anak muda yang masa kini tak suka kerja kantoran. Kata siapa begitu kan ya. Bahkan ya calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebutkan banyak anak muda di sejumlah daerah yang curhat soal tidak lagi nyaman bekerja di kantor dengan jam reguler. Gibran menyebutkan aspirasi yang dapatkan selama berkampanye dan menemui anak muda memperlihatkan bahkan ya bahwa mereka lebih ingin bekerja di industri ekonomi kreatif yang lebih fleksibel ya. Nah, itulah di situ begitu kan. Maka tidak mudah bekerja di kantoran di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat begitu kan ya, pemerintah harus memberikan solusi begitu. Yang saya katakan sejak awal, bagaimana pemerintah memberikan solusi dari lapangan pekerjaan ya, sudah diatur di situ bagaimana ya pengaturan dari pemerintah dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan perusahaan-perusahaan itu kan butuh tenaga kerja yang satset sebenarnya begitu kan ya. Maka banyak yang berkomentar bahwa wah ini gimana seorang Gibran ya bisa seperti itu dan tidak memberikan solusi apa-apa begitu kan. Ini kan seharusnya ada solusi dari Gibran apa dan sebagainya begitu. Semua tak muda kepengen dan bermimpi ayah jadi presiden biar gampang nyari kerjaan, gampang jadi ketua partai, gampang jadi cawapres, gampang jadi wali kota dan dihormati oleh semua ketum. Foto ini akan menghiasi ruang kantor katanya. Memang pernah kerja ya kantoran. Info Kang Surfi barisan Anda nih. Ya kerjanya gimana katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi yang saya amati betul bahwa ya karena memang nuansanya hari ini adalah nuansa pilpres begitu kan ya. Maka setidaknya seorang Gibran itu memberikan solusi bagaimana soal jam kerja, bagaimana soal pelayanan, bagaimana soal yang kemudian bisa betah atau tidak begitu kan ya. Saya lihat anak-anak muda sekarang ini banyak yang tidak mau kerja kantoran, kerja dari pagi sampai sore di kantor. Banyak anak muda yang sekarang ini bisa menghidup dirinya dan keluarganya dari ekonomi kreatif ya, kata Gibran. Kata siapa begitu kan? Ya pada ujung-ujungnya kalau mereka tidak ada kebijakan-kebijakan yang kemudian pro terhadap ekonomi kreatif yang itu-itu aja, ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Kalau punya modal oke-oke saja begitu kan. Melihat fenomena itu, Gibran dan berjanji akan berkonsentrasi pada industri kreatif apabila dirinya terpilih sebagai ya wakil presiden Indonesia yang mengklaim ya akan memberikan dukungan ya baik pada ya kemudahan administrasi dan finansialnya. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa Gibran juga meyakini anak muda masa kini memiliki ide-ide yang liar yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar dapat terrealisasi ya. Selain pada isu ekonomi kreatif ya, Gibran juga menilai anak muda mengemari dan memahami isu lingkungan hidup. Nah, itu menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Bagaimana soal UMKM? Apakah mereka sudah tembus kepada luar negeri begitu? Apakah mereka hanya omong kosong dan sebagainya begitu? Jadi
Artinya apa? Artinya alternatif kerja di kantoran dengan kerja dari ekonomi kreatif dan sebagainya. Iya kalau punya modal, kalau tidak punya modal kan gimana begitu kan? Jadi walaupun mereka bekerja tetap di ekonomi kreatif, tetap mereka sama, mereka kejar target di situ begitu kan? Semuanya sama mereka. Artinya apa? Artinya tergantung pribadi orang, tergantung dari solusi pemerintah apa yang sebenarnya yang seharus kita lakukan begitu kan? Jadi ya dari 270 juta saja tidak memberikan solusi yang terbaik begitu. Seharusnya buka lapangan pekerjaan sebagai penentu bagaimana kemiskinan ya semakin rendah. Ya bukalah UMKM yang bisa bekerja ke sana kemari sehingga produk UMKM-nya semakin banyak, terus kemudian ya semakin maju dan sebagainya dengan melalui apa? Ekspor, ya impor begitu kan, ekspor ya untuk bisa tetap berjalan di situ begitu. Tapi saya kira dengan ucapan-ucapan seperti itu saya rasa ya Gibran masih memberikan solusi yang terbaik ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.